Baik, perkenalkan nama saya Isai Endriana Kurniawan dengan NIM 4004 0625 630061. Saya dari kelas Reg B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi atau mempresentasikan mengenai materi muatan listrik dan juga gaya listrik pada mata kuliah medan elektromagnetik. Baik, yang pertama adalah fenomena real. Listrik dan magnet ada di sekitar kita, mulai dari alat elektronik seperti smartphone, laptop, dan televisi. Kemudian cahaya, karena cahaya tersebut merupakan gelombang elektromagnetik. Kemudian langit biru, sampai pada makhluk hidup, seperti contohnya manusia. Listrik tersebut berada dalam otot-otot manusia, dan juga saat manusia mendetakkan jantung mereka. Yang nomor dua, sebuah batang kaca non-konduktor digosokkan dengan kain, sehingga batang kaca tersebut menjadi bermuatan positif. Kemudian didekatkan dengan balon bermuatan positif dan negatif. Balon tersebut bergerak mendekati batang kaca. Kemudian percobaan selanjutnya, batang kaca tersebut digosokkan ke balon untuk mengisi muatan positif pada balon. Hasilnya, balon menolak batang kaca karena keduanya bermuatan positif. Hal ini membuktikan bahwa ada listrik negatif dan juga listrik positif. Yang ketiga, Benjamin Franklin melakukan banyak eksperimen dengan listrik. Salah satunya adalah menggosokkan batang bersifat konduktor ke benda lain seperti balon. Dia memperhatikan bahwa semakin banyak api yang kita miliki, semakin kuat pula gaya yang ditimbulkan. Ini membuktikan bahwa gesekan antara dua buah benda dapat menyebabkan perubahan pada muatan. Selanjutnya adalah mengenai muatan listrik. Dalam konteks atom modern, nukleus memiliki muatan positif, dilambangkan dengan P, kemudian ada tanda positif, dan di sekitarnya terdapat muatan negatif yang dilambangkan dengan N. Contohnya seperti gambar ini. Ada atom netral, ada atom negatif, dan juga atom positif. Dan gambar ini merupakan wujud nyata dari polarisasi, yaitu merupakan proses pemisahan muatan dalam suatu benda netral ketika didekati oleh muatan lain. Selanjutnya adalah hukum Coulomb. Hukum Coulomb menjelaskan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Gaya ini bereaksi sepanjang garis dan yang menghubungkan kedua muatan. Rumusnya adalah seperti pada gambar ini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Dan tentunya eh, rumus ini mempunyai unit vektor. Dengan keterangan F adalah gaya Coulomb, K konstanta Coulomb, Q1 besar muatan 1, Q2 besar muatan 2, dan R adalah jarak antar muatan. Selanjutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dialami oleh objek bermuatan yang berada dalam medan listrik. Rumusan gaya listrik kadang sering dipertukarkan dengan hukum Coulomb. Padahal gaya listrik bersifat lebih umum ketimbang hukum tersebut, hanya berlaku untuk dua buah muatan titik atau gaya yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Rumusnya adalah sebagai berikut ini. F dengan unit vektor sama dengan Q kecil dikali E besar dengan unit vektor. Dengan keterangan Q adalah muatan objek, E adalah medan listrik. Selanjutnya adalah garis medan listrik. Garis medan listrik merupakan cara yang sangat baik untuk memvisualisasikan medan listrik. Garis ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Faraday sendiri. Garis medan ditarik secara tangensial terhadap jaring di suatu titik. Dengan demikian, di titik manapun
garis singgung terhadap garis medan listrik sesuai dengan arah medan listrik di titik tersebut. Contohnya adalah pada gambar ini. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Muatan positif akan saling tarik-menarik dengan muatan negatif. Selanjutnya adalah dipol. Dipol dalam konteks listrik adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua muatan listrik yang sama besar tetapi berlawanan tanda, yang terpisah oleh jarak tertentu. Contohnya adalah seperti gambar tersebut, yaitu di atas adalah muatan positif, di bawah adalah muatan negatif, kemudian keduanya memiliki muatan gaya yang sama besar. Akibatnya, keduanya akan tarik-menarik, walaupun dipisahkan oleh jarak. Selanjutnya adalah prinsip superposisi. Superposisi merupakan konsep penting karena dapat menjelaskan berbagai fenomena fisika, interferensi, dan difraksi gelombang dan gelombang stasioner didasarkan pada prinsip superposisi. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis gelombang, seperti gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik, dan juga gelombang permukaan. Berikut ini adalah gambar mengenai prinsip superposisi yang ada dua jenis, yaitu constructive interference dan juga destructive interference. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.